Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang sedikit akan kontroversial dan Anda harus benar-benar telaah dan fahami, dan ini akan mudah difahami bagi orang-orang yang sudah belajar hakikat. Pada kesempatan kali ini judul videonya adalah Wajah Allah yang Abadi. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal faham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Wajah Allah yang abadi. Kaum sufi kadangkala membahas pembaruan diri terus-menerus dalam kerangka pemikiran tentang fana dan bako, yang artinya kefanaan dan keabadian. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, istilah ini merujuk pada ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27, yang artinya segala yang ada di atas bumi akan musnah, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Diri mengalami kemusnahan setiap saat, namun wajah Allah lah yang kekal. Kata wajah ini mencerminkan nama dan sifat-sifatnya sendiri melalui keabadian dan kesinambungan penciptaan diri. Pada inti diri tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa dimiliki karena segala yang dimiliki diri cepat sirna. Sebenarnya individu tidak memiliki diri kecuali yang ada bersama Allah. Dan semua hakikat diri setiap individu hanyalah milik Allah. Diri kita yang hakiki dan sejati adalah ketiadaan diri. Bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Diri yang hakiki adalah diri yang diberikan Allah kepada kita pada setiap saat. Dan karena kita hidup dalam proses abadi pembaruan diri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kekal selamanya dalam perbuatan dan sifat-sifat Allah yang datang kepada kita. Dengan istilah lain, diri kita yang hakiki adalah wajah Allah yang terus-menerus menatap kita setiap saat dalam eksistensi kita atau adanya kita. Ayat Al-Quran yang telah diterjemahkan sebelumnya, yang dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 28, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya, dapat pula diterjemahkan segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya, dengan kata ganti merujuk pada segala sesuatu selain Allah. Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah yang terlihat melalui ciptaan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 115 juga artinya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah.
yang memiliki makna yang melihat kembali ke arahmu. Inilah wajah Allah yang memberimu apapun hakikat yang kamu miliki sekarang. Sebab jika sekiranya Dia tidak melihatmu, tentu kamu tidak akan lagi bereksistensi atau ada di dunia ini. Jika kita membaca ayat itu seraya mengatakan wajahnya tidak akan musnah, ini berarti bahwa wajah Anda tidak musnah karena penghadapannya kepada Allah, dan hanya wajah Allah lah yang tengah Anda hadapi, karena tidak ada sesuatu pun yang melihat kecuali Allah. Dalam kitab Mishkat Al-Anwar karya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa para ahli makrifat menyaksikan wajah yang tidak pernah sirna. Setelah itu dia mengemukakan bahwa segala sesuatu mempunyai dua wajah. Satu menghadap ke arah diri sendiri, sedangkan yang lain menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah yang pertama itu melihat ke arah diri sendiri, yaitu arah barat. Sedangkan yang kedua ke arah Allah, yaitu arah timur. Perhatikanlah bahwa Imam Al-Ghazali mulai dengan mempertentangkan metafora atau disebut majas dengan hakikat. Metaforanya adalah pancaran cahaya, sedangkan hakikatnya adalah matahari. Maksud Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mishkat Al-Anwar adalah, Anda harus renungi makna kalimat ini. Para ahli makrifat naik dari kerendahan metafora kepada ketinggian hakikat, dan mereka menyempurnakan kenaikan itu. Setelah itu mereka langsung menyaksikan bahwa yang bereksistensi hanyalah Allah, dan bahwa segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya. Setiap sesuatu tidaklah musnah sama sekali, melainkan musnah dari keabadian tanpa awal menuju keabadian tanpa akhir. Tidak ada cara untuk melukiskannya, betapapun tatkala esensi segala sesuatu selain dia dianggap memiliki esensinya sendiri, maka ia pun menjadi hampa tanpa eksistensi. Namun tatkala ia dianggap berkaitan dengan eksistensi yang bersumber dari yang pertama atau yang hakiki, maka barulah ia tampak bereksistensi atau ada, bukan pada dirinya sendiri, melainkan melalui wajah yang menghadap kepada yang maha pemberi eksistensi atau kehidupan. Dengan demikian, yang bereksistensi hanyalah wajah Allah. Karena itu, segala sesuatu memiliki dua wajah, satu menghadap kepada diri kita dan satu lagi menghadap ke arah Tuhannya. Jika dilihat dari wajah diri sendiri, ia tidak bereksistensi. Namun jika dilihat dari wajah Allah, barulah ia bereksistensi. Dengan demikian, tidak ada yang bereksistensi kecuali wajahnya atau wajah Allah. Karena itu segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya. Dari keabadian tidak berawal menuju keabadian tidak berakhir. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajah, yakni diri yang sejati. Karena itu tidak ada diri yang musnah, sehingga setiap diri manusia akan kekal selamanya. Akan tetapi manusia memiliki perbedaan derajat yang sangat besar dalam hal pemahaman dan kesadaran. Sebagian tidak memiliki gagasan mengenai apa yang tengah terjadi dan mengira bahwa diri mereka adalah milik mereka sendiri. Sebagian lagi mengira bahwa mereka sungguh-sungguh mengetahui apa yang tengah terjadi. Sebagian lainnya hidup di hadapan Allah dan mengalami penciptaan yang terus-menerus diperbaharui dengan kehadiran utuh, yakni sebagai sekumpulan embusan napas atau anak-anak waktu. Adapun derajat pemahaman yang dimilikinya, setiap orang membutuhkan tazkiyah atau yang artinya penyucian dan penumbuhan jiwa. Orang-orang yang mengira bahwa diri mereka merupakan sesuatu yang khas, tertentu dan terbatas oleh persepsi dan pengalaman mereka sendiri, perlu menyucikan diri mereka dari kelalaian dan kebodohan itu.
Orang-orang yang mengira bahwa mereka mengenal diri mereka sendiri perlu menyucikan dan menumbuhkan pengetahuan mereka. Dan mereka yang mengalami pembaruan diri melalui penyingkapan tabir wajah ilahi merasa bahagia karena terus-menerus memperbarui penyucian dan penumbuhan. Di sini kita mengenal 3 skema sufi, yaitu nafs ammarah atau diri yang memerintahkan kejahatan, nafs lawamah atau nafsul lawamah, jiwa yang menyalahkan diri sendiri, dan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang damai di hadirat Allah. Inilah ketiga tahapan dasar yang harus ditempuh jika manusia bermaksud mencapai kesempurnaan. Kita dapat pula memahami persoalan ini melalui penuturan historis Al-Quran tentang Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang manusia dan nabi pertama yang menjadi teladan setiap orang yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Tatkala Al-Quran menyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Salah satu makna paling mendasar adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat potensi untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbatas. Nama segala sesuatu yang telah Allah ciptakan maupun yang hendak diciptakannya telah ada di dalam diri mereka. Melalui kesadaran tentang sesuatu di luar dan di dalam dunia, mereka mendapatkan kesadaran tentang nama-nama sesuatu dan yakin bahwa mereka selalu mengenalnya. Tetapi jika mereka tidak mengenal semua nama yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Mengenal nama-nama merupakan sesuatu yang dikenal ada di dalam Nabi Adam alaihi salam dan dalam diri anak-anaknya. Orang mungkin saja mengatakan bahwa pengetahuan jenis inilah yang menentukan konsep Islam mengenai fitrah atau penetapan azali yang membuat manusia mengakui keesaan Allah. Jika manusia tidak mengetahui apa yang diajarkan Allah kepada diri Adam, tentu mereka tidak akan mengenal diri mereka sendiri. Jika Allah mengajarkan manusia semua nama seperti yang dikemukakan Al-Quran, bagaimana mereka dapat mengenal nama-nama ini secara terus-menerus dan dengan kesadaran utuh? Sebenarnya mustahil mengaktualisasikan pengetahuan secara utuh, bisa memilah nama-nama sekaligus, karena itu berarti mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ciptaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas. Dengan demikian, manusia akan terus mengaktualisasikan pengetahuan tentang nama-nama itu, dan ini menjelaskan rahmat Allah yang ada di surga, tempat ketika Allah secara abadi memperbarui kesadaran setiap jiwa yang beruntung. Neraka tentu saja juga menyertakan karunia kesadaran, hanya saja kesadaran yang tidak membawa kebahagiaan. Salah satu hal paling menyakitkan di dunia ini adalah kelemahan dan kebodohan. Ibnu Arabi mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak akan menyiksa orang selamanya di neraka hanya untuk menghukumnya, tetapi akan berbelas kasih kepadanya. Mereka akhirnya akan terbiasa dengan siksaan dan bahkan mulai menikmatinya. Tetapi jika mereka dimasukkan ke surga, tentu mereka akan merasa malu di hadapan Allah dan para nabi, dan ini jelas merupakan siksaan yang lebih menyakitkan daripada panasnya api neraka. Sekian video pada kesempatan kali ini, semoga menjadi hikmah dan berkah buat penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Ambil bagusnya, buang jeleknya. Semoga Anda mendapatkan apa makna dari video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan melihat sedikit review baju sufi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.